Halo kaum rebahaners, bagaimana kabarnya? Wipi tetangga aman? Kali ini saya akan merangkum film horor anak bangsa karya Rocky Soraya yang diadaptasi berdasarkan kisah nyata berjudul The Doll. Sejak tayang perdana pada 2016 lalu, film ini menjadi sorotan dan sukses mencuri perhatian para penikmat film horor. Yang menurut saya sendiri, film ini memiliki beberapa kesamaan dengan film luar Annabelle atau Curse of Chucky. Biar kalian tidak penasaran, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang akan pindah ke kota Bandung. Mereka adalah Anya dan Daniel. Alasan mereka pindah ke Bandung dikarenakan Daniel mendapat proyek besar-besaran di perusahaan Daniel yang beroperasi di daerah Bandung. Sesampai di rumah baru mereka, ada tetangga barunya bernama Niken untuk mengajak Anya mengikuti arisan agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Berapa lama? Kurang lebih 1 tahun, Nay. Lalu Shin berpindah ke tempat Daniel yang berada di lokasi proyek yang ingin dibangun. Namun, ada masalah saat proyek sedang dilakukan. Para pekerja tidak ada yang berani menebang sebuah pohon yang terdapat boneka seram di pohon tersebut. Dikatakan dari para pekerja bahwa pohon tersebut merupakan rumah dari boneka yang terdapat arwah anak kecil yang sudah mati dibantai dengan secara keji di dalamnya. Dikarenakan Daniel tak ingin dipecat agar bisa melunasi hutang-hutang rokok beserta kopi, Daniel pun membayar orang untuk tetap menebang pohon tersebut. Namun bukannya lebih baik bagi Daniel, melainkan hal tersebut adalah asal mula malapetaka yang akan dihadapi Daniel. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Daniel dan istrinya mendapati boneka yang di pohon tadi berada di bagasi mobilnya. Daniel pun segera ingin membuangnya, namun sang istri tidak memperbolehkannya dikarenakan Anya suka boneka dan merupakan seorang pengrajin boneka. Anya pun memutuskan untuk membersihkan boneka tersebut. Kemudian ia pajang di rak boneka miliknya. Malam harinya mereka pun tertidur, namun Anya terbangun dari tidurnya dan merasa ada suatu suara yang meresahkan. Setelah dicek, ternyata hanya suara sebuah gelas yang jatuh. Keesokan paginya, Daniel memberitahu Anya untuk lembur di proyek dan akan pulang larut malam. Kemudian adegan berganti di siang hari setelah Anya membawa belanjaan sepulang dari pasar. Tiba-tiba, belanjaan Anya pun jatuh dan dihampiri tetangganya Niken. Terlihat Anya membeli sebuah perangkap tikus. Anya memberitahu Niken bahwa tadi malam ada gelas pecah dikarenakan sebuah tikus. Niken pun bertanya, "Yakin itu tikus? Apa kucing? Atau mungkin mas-mas TikTok?" Goblok! Lanjut. Lantaran tak begitu yakin, kemudian mereka pun mengecek kamera CCTV. Terlihat pintu boneka Anya terbuka sendirinya. Anya pun menjelaskan jika itu disebabkan oleh angin dan mengajak Niken ke ruangan tersebut. Setelah itu, Niken melihat boneka tersebut nampak takut. Niken bilang kalau boneka tersebut bernama Gawiyah. Nama tersebut dikasih dari pemiliknya yang sudah mati bersama orang tuanya karena dirampok dan dibantai dengan keji di Jalan Siliwangi. Dalam bahasa Arab, Gawiyah berarti jahat dan mengikuti hawa nafsu. Niken pun menyuruh Anya untuk segera mengembalikan boneka tersebut karena ini sangat berbahaya. Dan sejak saat itu, teror demi teror terus menghantui Anya. Pada malam harinya, Anya sedang memasak sup dan dikejutkan dengan seorang anak kecil mengenakan jas hujan yang berada di depan rumah. Anya pun datang menghampiri dan bertanya kepada anak tersebut, Dek, kamu ngapain di sini? Makan. Nama kamu siapa? Anya pun mengajak anak tersebut ke rumahnya dan memberikan sup buatannya tadi. Kemudian Anya menelpon Niken dan memberitahu kalau ada anak kecil datang ke rumahnya.
Tehnikan pun menjawab jika anak kecil di komplek tersebut cuma Cila anaknya Tehnikan. Lalu Niken pun menanyakan nama anak tersebut. Anya menjawab nama anak tersebut adalah Uci. Sontak Tehnikan pun terkejut dan mengatakan jika Uci adalah anak kecil pemilik boneka Gawiyah. Seketika lampu dan telepon pun menjadi mati tiba-tiba. Dan ya, Anya disergap jurik-jurikan kurang kerjaan itu. Lalu Niken segera menyelamatkan Anya dan mereka pergi ke Jalan Siliwangi untuk meletakkan boneka Gawiyah itu. Namun sayangnya pohon yang merupakan tempat tinggal boneka tersebut telah ditebang seperti yang diperlihatkan di awal tadi. Mereka pun memutuskan untuk menguburkan boneka tersebut. Namun lagi-lagi, jreng. Boneka itu masih kembali dan meneror Anya hingga menyebabkan Anya terluka. Anjay. Lanjut. Lalu keesokannya Daniel pun terancam dipecat karena telah menebang pohon tersebut yang membuat para warga panik dan mengganggu proses pembangunan. Para warga sudah mengetahui jika orang suruhan yang menebang pohon tersebut telah ditemukan tewas karena diteror boneka tersebut. Anya dan Daniel pun sepakat untuk mencari cara agar boneka tersebut tidak mengganggu mereka lagi. Niken pun menelpon Ustadz Wahid untuk meminta tolong menghadapi masalah tersebut. Ustadz Wahid bilang jika dirinya tak sanggup menghadapi boneka tersebut, tetapi Ustadz Wahid akan meminta tolong kepada orang yang menangani kasus boneka tersebut. Keesokan harinya, Ustadz Wahid segera menuju ke rumah Bu Laras. Bu Laras ini merupakan seorang paranormal yang dulunya pernah menghadapi dan menangani kasus boneka Gawiyah tersebut. Bu Laras pun menerima permintaan Ustadz Wahid karena itu sudah menjadi kewajiban Bu Laras karena sudah diberi kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Malam harinya Bu Laras datang ke tempat Daniel dan Anya. Bu Laras segera melakukan ritual pembersihan rumah dan pengikatan arwah. Setelah itu Bu Laras akan meletakkan boneka tersebut ke tempat pohon yang baru. Bu Laras mengatakan jika Niken tidak bisa ikut dalam ritual ini, sebab ini sangat berbahaya bagi Niken. Karena melalui Nikenlah Bu Laras datang untuk menghadapi boneka Gawiyah lagi, sehingga boneka tersebut tidak suka dengan Niken. Sebelum ritual dimulai, Bu Laras melakukan komunikasi dulu terhadap arwah Uci. Uci pun sangat marah kepada mereka semua dan langsung melempar Anya ke sudut kaca, lalu menyeretnya. Namun, Bu Laras langsung membacakan ayat suci Al-Quran yang membuat Anya selamat. Bu Laras mengatakan, jika arwah Uci sudah semakin kuat dan jahat dari sebelumnya, yang dipenuhi rasa amarah dan balas dendam karena kematian keji dan bersatu dengan iblis. Kemudian Bu Laras akan mengikat paksa arwah Uci ke dalam boneka Gawiyah. Untuk melakukan itu semua, Bu Laras meminta bantuan majelis. Mereka semua akan memaksa arwah tersebut masuk ke dalam boneka. Ritual pun dimulai. Bu Laras merasakan jika juri kurang kerjaan tersebut tidak ada di dalam rumah Anya. Tapi Bu Laras merasakan jika arwah Uci masih ada di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Niken. Terlihat Niken yang sedang dirasuki arwah Uci yang sedang berdiri di atas dinding rumahnya dan dengan keadaan tali yang melilit lehernya. Dan Niken pun menggorok lehernya sendiri dan langsung meloncat ke bawah sehingga tubuh Niken putus menjadi dua bagian. Setelah itu, arwah Uci mulai menghantui anaknya Bu Laras. Pembantu yang mendengar jeritan anak Bu Laras pun segera menelpon Bu Laras. Dengan panik, ia pun segera langsung menuju rumahnya. Dan sesampainya di sana, ternyata anak Bu Laras baik-baik saja dan suara jeritan tadi hanya suara jeritan kartun yang ada di TV. Yang ternyata semua itu hanya ulah arwah Uci yang sudah tahu semua rencana Bu Laras. Adegan menunjukkan di rumah Anya dan Daniel, ribuan kelelawar masuk ke rumah Anya dan langsung menyerang mereka semua.
Anya pun berhasil masuk ke ruangan lain sehingga aman dari serangan Batman mungil tersebut. Dan tiba-tiba wow. Lanjut. Ternyata di sini Anya telah dirasuki oleh arwah Uci. Daniel yang selamat dari Batman mungil tadi mendatangi Anya. Akan tetapi Anya yang telah dirasuki tersebut langsung menyerang Daniel dan melukai bagian pipinya. Daniel pun refleks langsung untuk menendang Anya. Melihat Anya kesakitan membuat Daniel tak tega. Namun bukannya lebih baik, seketika Anya langsung menusuk Daniel menggunakan gunting. Untungnya Daniel masih bisa bergerak dan melarikan diri menuju loteng rumahnya. Tiba-tiba pintu loteng pun terbuka dan tak diduga Anya pun sudah ada di belakang Daniel dan langsung menancapkan gunting kepada Daniel. Berpindah ke Bularas yang sudah sampai kembali ke rumah Anya dan Daniel. Bularas langsung mengikat sepotong bajunya ke tongkat untuk dibakar. Bularas pun masuk ke dalam rumah dan menuju ke loteng di tempat Anya dan Daniel. Bularas berusaha mengeluarkan arwah Uci yang ada di dalam tubuh Anya dan membacakan ayat suci Al-Quran yang akhirnya Uci dapat dikeluarkan dari tubuh Anya. Lalu, Bularas pun dibisikkan suatu hal yang mengejutkan oleh Uci. Yang ternyata, Daniel adalah orang yang merampok serta membunuh keluarga Uci dengan keji. Daniel pun menjelaskan, ia hanya takut kalau hubungan rumah tangganya hancur karena masalah ekonomi. Karena itulah, ia terpaksa memilih untuk merampok. Mendengar hal tersebut, Anya pun sangat kecewa kepada Daniel. Bularas pun menyuruh Daniel ke kantor polisi untuk memberi pertanggungjawabannya atas tindakan yang telah dilakukannya di masa lalu dan agar arwah Uci bisa tenang. Namun Uci sudah sangat marah dan dendam kepada Daniel dan tidak akan memberi kesempatan hidup bagi Daniel. Kita hanya Dan akhirnya Anya pun hidup sendiri. Tak ada teman, tak ada suami, tak ada anak, tak ada kepuasan dan pengecurotan. Dan harus mengikhlaskan semua yang terjadi dan tamat. Ending yang mendendamkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan mudah berputus asa dan melakukan tindak kriminal. Mending melakukan yang enak-enak bersama pasangan Anda, karena walau tak mendapat penghasilan ekonomi, paling tidak Anda mendapat penghasilan dari pasangan Anda. Sat. Okelah, saya Dai beserta jajaran boneka Bagong lainnya undur diri. Adios.